Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Camat di Kecamatan Medan Deli. Yang saya hormati Bapak Lurah di Mabar. Dan yang saya hormati Bapak Kepling Kecamatan Medan Deli, Mabar Lingkungan 9. Dan yang saya sayangi ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir pada hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan selalu sehat dimanapun kita berada. Senang sekali melihat ibu-ibu dan bapak-bapak telah hadir di sini dengan semangat. Semoga kita tetap diberikan semangat yang luar biasa sepanjang hidup kita. Ada pepatah Cina yang sangat menarik, kurang lebih seperti ini. Jika salah mengolah tanah, penyesalannya hanya satu musim. Jika salah mendidik anak, penyesalannya seumur hidup. Ya, mendidik anak menjadi hal terpenting dalam sebuah keluarga. Bersama saya calon guru Indonesia dalam beberapa menit ke depan, kurang lebih kita bersama akan membahas tentang peran guru dalam pola asuh anak dan remaja yang menjadi topik pertemuan kita pada kali ini. Jadi, dengan tetap santai dan semangat kita pada hari ini, kita akan membahas bersama bagaimana peran guru dalam membina pola asuh anak dan remaja dalam sebuah keluarga. Sebelum melanjutkan, menurut bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, apa saja tantangan terberat atau masalah apa yang banyak dihadapi dalam mendidik anak dan remaja pada saat ini atau pada zaman sekarang ini? Iya betul, ada beberapa masalah pokok seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan obat-obat yang sangat-sangat berbahaya. Terus kemudian ada geng motor, perkelahian, bahkan sampai ada penggunaan gadget alias handphone pintar yang sekarang ini mengkhawatirkan. Dan diantaranya banyak persoalan kita dalam mendidik anak tersebut. Jika akan fokus pada masalah kecanduan gadget di kalangan anak dan remaja, kita itu adalah hal yang oke, yang biasa. Hadirin semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, saat ini penggunaan handphone atau smartphone atau gadget yang sering kita dengar sudah sangat umum di negara kita, bahkan sampai di desa-desa atau di pelosok-pelosok sana. Jaringan telepon seluler yang bersambung dengan internet ditambah semakin menarik permainan atau games yang dibawa HP atau gadget kita, baik yang dimainkan secara online ataupun offline, baik secara langsung ataupun tidak langsung, memberi daya tarik yang luar biasa sekali sehingga kita dapat memainkannya berjam-jam, bahkan satu harian, bahkan kita lupa dengan dunia yang ada di sekitar kita, dan mereka tidak ada merasa bosan. Kemudian parahnya lagi, hobi bermain game dan lain sebagainya, termasuk berselancar dan chattingan melalui internet, ini sudah menular juga di anak-anak kita atau di anak-anak remaja kita. Kita sudah jadi kebiasaan, bahkan menjadi tren atau hal yang umum, menonton YouTube, ngerumpi dari WA, dari grup WA, ya kan Bu? Dan Facebook kini bukan hanya kerjaan para ibu-ibu, tetapi juga merasuk ke anak-anaknya. Anak-anak kita kini banyak yang kecanduan dengan handphone. Bener nggak Bapak dan Ibu guru? Bapak dan Ibu-ibu semuanya?
Kecanduan jadi bukan hanya ke bapak dan ibu-ibu saja, tetapi kecanduannya dengan anak-anak juga. Seperti bapak misalnya kecanduan dengan merokok, ya anak-anak kecanduannya dengan handphone. Jadi kecanduan itu memang hal yang mungkin lumrah untuk kita semua. Ya, gadget pada satu sisi memang bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat untuk kita mencari, untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi dan mencari informasi yang belum kita ketahui. Dalam artinya memberi dampak positif, namun jika berlebihan kita akan sampai pada sisi lain, yakni dampak negatifnya. Dampak negatif ini misalnya berkurangnya kegiatan fisik seperti bermain di luar rumah, berolahraga yang seharusnya mereka lakukan untuk kesehatannya, dan mereka akan lalai akan itu. Bermain juga melatih hubungan sosial dengan teman-teman yang merangsang pola pikir dan kerjasama positif untuk memahami yang lain. Termasuk manfaat bermain juga adanya membangun imajinasi dan pemahaman lingkungan. Bermain bagi anak-anak sebenarnya simulasi atau latihan menghadapi keadaan sebenarnya saat anak-anak kita dewasa nantinya. Masalah berikutnya berhubungan dengan kecanduan gadget adalah kurangnya hubungan dengan orang tua atau saudaranya yang ada di rumah mungkin. Inilah yang sering menjadi pemicu kesalahan komunikasi, karena waktu untuk bersama dalam sebuah keluarga di mana ayah, ibu, dan anak-anak bercengkrama bersama dalam sebuah keluarga, di mana kesempatan seperti ini sekarang berkurang sebab saling sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada acara TV yang sudah berkurang, kebersamaan pun semakin berkurang karena sudah mempunyai kegiatan masing-masing di rumah tersebut gitu. Jadi kurangnya berinteraksi atau bercengkrama selayaknya keluarga yang harmonis, seperti itu. Ini masalah belum lagi kalau gara-gara asik main HP atau handphone, anak-anak kita juga lupa dengan kewajibannya, lupa dengan kewajiban ibadahnya. Ya nggak ibu-ibu? Lupa mengerjakan tugas sekolahnya, lupa belajar, dan lain sebagainya. Ini dampak buruk bagi perannya dalam penyiapan masa depan, dan yang lebih mengerikan adalah kalau anak-anak kita kejebak dalam informasi yang salah. Bener nggak ibu? Kemudian ketika anak-anak kita kejebak dalam hobi menonton tayangan yang tidak bermanfaat, chattingan yang tidak jelas arahnya, game yang merangsang kekerasan, suka membaca cerita-cerita romantis yang belum sampai pada saatnya, bahkan kalau anak-anak kita terperangkap dalam menonton gambar atau video yang mengarah ke pornografi, nauzubillah min zalik, berlindung kepada Allah dari hal demikian. Jangan sampai terjadi ya ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak. Mohon dijaga anak-anak kita. Dalam masalah utamanya, sering para ibu menjadi gampangnya saja dengan memberikan HP atau gadget ketika sibuk agar anaknya itu tidak rewel atau anaknya bisa diam dengan tenang. Selain itu, juga ada keinginan untuk memanjakan anak dengan memberikan sesuatu yang sama dengan teman-temannya, atau agar anak tidak ketinggalan zaman. Terkait gengsi juga kan ibu-ibu dan bapak-bapak. Lalu bagaimana peran kita dalam hal ini? Melalui guru, kita mengembangkan kegiatan dan penyeluruhan terhadap anggota keluarganya tentang pola asuh anak dan remaja.
terutama dalam hal penggunaan HP atau gadget yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya bagaimana manfaat atau dampak positif dari HP atau gadget ini dapat kita ambil sebanyak mungkin dan mengurangi dampak negatifnya atau menghindari kejelekannya sesedikit mungkin. Nah, dalam pertemuan rutin calon guru kita, berikan pengertian penggunaan HP atau gadget ini kepada anggotanya sebagaimana pola asuh dari anak dan remaja. Bagaimana sebaiknya? Yang pertama adalah dengan keteladanan. Jika dengan main HP terus di depan, anak akan sangat sulit sekali menegur jika kita sendiri terus-menerus main HP. Artinya kitalah yang menjadi contoh bagaimana penggunaan HP yang seharusnya. Yang kedua, jangan berikan HP cerdas atau smartphone atau gadget canggih pada anak sebelum usianya 13 tahun ataupun masih SD, jangan diberikan. Ini terkait dengan perkembangan otak anak yang belum sempurna, yang sangat memudahkan berpengaruh oleh tradisi HP maupun konten informasi yang belum dapat mereka pahami dan pertimbangkan. Jadi, jika memang benar-benar anak perlu HP sebelum umur 13 tahun, berikan HP yang biasa-biasa saja, yang bisa, dan kita sebagai orang tua juga bisa mengawasinya agar tidak ada yang aneh-aneh seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah dengan membatasi waktu. Kecanduan gadget ditandai jika anak bermain gadget lebih dari 3 jam sehari. Banyak hal menyarankan agar anak-anak dapat bermain HP lebih dari sejam sehari. Membataskan ini memang cukup sulit, tetapi dengan pendekatan yang baik dan teladan dari kita, insya Allah pembatasan ini dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh anak-anak kita. Demikian yang saya sampaikan. Sebagai penutup, saya sampaikan ada kata-kata yang seperti ini. HP itu dapat mendekatkan yang jauh dan dapat juga menjauhkan yang dekat. Saya calon guru Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan Bapak Kepling, Bapak Camat dan Bapak Lurah yang telah hadir pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.